Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hubungan intrapersonal yang beranggotakan Siti Nurhaliza, Tinazia Istiqomah, Dinis Tiaika Hidayat, dan saya sendiri Yaqutut Irsyadi. Kemudian kelompok 6 akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian umum hubungan interpersonal, kemudian teori mengenai hubungan interpersonal, kemudian tahap-tahap yang dilakukan pada saat melakukan hubungan interpersonal, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menumbuhkan adanya hubungan interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah interaksi antara individu, menyampaikan isi pesan, serta menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Nah, dari segi psikologi komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa makin baik hubungan interpersonal, makin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Nah, di hubungan interpersonal ini tentu akan melibatkan cara berkomunikasi yang baik. Nah, maka dari itu, bahasa merupakan media utama dalam berekspresi, baik secara verbal, fisik, dan emosional, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang ingin disampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Jadi, body language merupakan cara seseorang mengekspresikan sesuatu dengan bantuan gerak tubuh untuk memberi atau menambah makna dari ucapan. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Yaqutut Irsyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu model pertukaran sosial. Dalam model pertukaran sosial, yaitu model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Kemudian, orang-orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu model peranan. Dalam model peranan, tuntunan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Desakan sosial dapat berwujud sebagai sanksi sosial dan dikenakan bila individu menyimpang dari peranannya. Dalam hal tersebut, desakan halus atau kasar dikenakan pada orang lain agar ia melaksanakan peranannya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu model permainan. Dalam model permainan ini, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Kemudian, dalam hubungan interpersonal, kita menampilkan salah satu aspek kepribadian kita dan orang lain membalasnya dengan salah satu aspek kepribadiannya juga. Kemudian yang keempat yaitu model intraksional. Dalam model intraksional, model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan, bergantung, dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Halo, perkenalkan, saya Tinazia Istiqomah dengan NIM 056. Saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap hubungan interpersonal. Dalam tahap-tahap hubungan interpersonal, terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pembentukan hubungan interpersonal. Dalam tahapan ini sering disebut juga sebagai tahap perkenalan. Nah, dalam tahap perkenalan akan ada yang dinamakan tahap saling membuka diri, yaitu saling menceritakan identitas, saling menceritakan nilai-nilai yang kita anut apa, lalu saling juga nantinya akan memperkenalkan sikap-sikap kita. Nantinya bila terdapat kesamaan, mulailah dilakukan proses pengungkapan diri, yaitu proses yang selanjutnya, tahap yang selanjutnya. Namun, jika mereka merasa berbeda, mereka akan berusaha menyembunyikan dirinya. Dan hubungan interpersonal berakhir bila seperti itu. Tahap yang kedua yaitu
yaitu tahap peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidak bersifat statis tetapi selalu berubah-ubah. Untuk memeliharanya dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada 4 faktor penting dalam memelihara keseimbangan. Yang pertama, keakraban. Keakraban itu perlu karena ketika kita akrab, intimasi pasti akan ada. Yang kedua, kontrol diri, kontrol emosi. Nah, terus yang ketiga, nada emosional perlu ya. Dan yang terakhir, untuk memperlihara hubungan interpersonal adalah keserasian suasana emosional ketika berlangsungnya komunikasi. Nah, jadi kalau misalkan nih dalam suatu hubungan ada satu yang selalu tersinggung, terus ini pasti nanti hubungan interpersonalnya nggak dapet. Selanjutnya, pemutusan hubungan interpersonal. Nah, untuk pemutusan hubungan interpersonal itu biasanya karena konflik atau kayak yang tadi yang pertama, karena adanya perbedaan, tidak adanya kesamaan. Akhirnya ngerasa nggak cocok, terus ada konflik, nah selesai gitu. Sekian. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Dalam suatu hubungan, tentunya ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Di antaranya yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi 2 hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan pengaruh perasaan. Kebutuhan untuk berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga ataupun teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi akan berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar disukai, diterima oleh orang lain, serta cenderung untuk memilih bekerja bersama dengan orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan dalam kelompok. Kemudian keefektifan dalam hubungan interpersonal ini dapat ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin disampaikan. Kita dapat meningkatkan keefektifan hubungan interpersonal dengan cara berlatih mengungkapkan maksud-maksud atau apa yang diinginkan, menerima umpan balik tentang tingkah laku kita, dan memodifikasi tingkah laku kita sampai lawan interaksi kita dapat menciptakan persepsi apa yang dimaksudkan pada diri kita. Poin yang kedua mengenai pengaruh perasaan. Dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi, sekalipun dengan orang yang belum dikenal. Sehingga kita lebih dapat berpikir, lebih sehat dan berperilaku lebih baik. Jadi, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang tidak baik. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal adalah yang pertama, kedekatan. Ada daya tarik fisik, kemudian kesamaan, dan yang terakhir kemampuan. Mengenai kedekatan, orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan. Misalnya tempat tinggal. Persahabatan lebih cenderung lebih tumbuh yang jaraknya dekat. Jika ada pertanyaan, apakah karena saling menyukai orang berdekatan
atau karena berkaitan orang saling menyukai? Maka jawabannya benar semua. Tentang arti dari kedekatan dalam hubungan interpersonal, menurut Baron dan Byrne menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk sering bertemu. Selain itu, untuk membangun kedekatan, kita lebih menjadi orang yang mendengarkan secara aktif, di mana mengharuskan kita untuk menjadi seseorang yang aktif dalam mendengarkan, sehingga saat kita aktif mendengarkan, maka kita akan menjadi seseorang yang pasif dalam berbicara. Hal ini juga sangat penting untuk seorang psikolog. Nah, kemudian pada poin kedekatan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan. Dapat disimpulkan ke dalam 5M, yaitu mendengarkan, mengklarifikasi, menentukan, menyimpulkan, dan yang terakhir mengarahkan. Mendengarkan, sebagai seorang pendengar, ada baiknya kita mendengarkan secara keseluruhan, yang artinya kita mendengarkan tanpa memotong cerita dari pembicaraan. Yang kedua, mengenai mengklarifikasi. Jadi, saat mendengarkan, apa yang kita pahami belum tentu sejalan dengan apa yang mereka maksud. Untuk itu, perlu adanya klarifikasi agar tidak terjadi bias atau kesalahpahaman dalam informasi. Kemudian, menentukan. Yang dimaksud dengan menentukan dalam hal ini adalah emosi yang sedang dialami oleh orang yang kita dengarkan. Sebagai seorang pendengar, maka kita dituntut untuk bisa menentukan emosi apa yang sedang dialami oleh mereka. Yang selanjutnya, menyimpulkan. Setelah mendengarkan, mengklarifikasi, dan menentukan emosi yang dialami oleh orang yang kita dengarkan, maka kita dapat menyimpulkan situasi yang sedang terjadi pada mereka. Yang terakhir, mengarahkan. Sebagai seorang praktisi psikologi, kita tidak bisa memutuskan hal-hal seperti apa yang harus mereka lakukan. Kita hanya bisa mengarahkan atau membantu merencanakan solusi yang bisa diterapkan dalam masalah mereka. Lanjut pada poin faktor eksternal yang kedua, mengenai daya tarik fisik. Sebuah penelitian mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa sebagian besar orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik menampilkan ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, mudah beradaptasi, sukses, lebih maskulin, dan lebih feminin daripada orang yang tidak menarik. Jadi, kita cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan dengan orang yang kurang menarik. Karena orang yang menarik pasti memiliki karakteristik yang lebih positif. Dalam masyarakat kita, berdasarkan hanya pengamatan sepintas, orang akan dapat membuat kesimpulan tentang sejumlah asumsi kepribadian dan kompetensi berdasarkan hanya pada penampilan. Salah satu alasan bahwa daya tarik fisik menjadi daya tarik interpersonal karena sebagaimana ras dan jenis kelamin, penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapat. Daya tarik fisik juga dapat mempengaruhi kepribadian pemiliknya. Poin yang ketiga, kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian.
Alasan kesamaan menjadi faktor penting penentu daya tarik interpersonal adalah yang pertama, menurut acuan teori konsistensi kognitif dari Heider, jika kita menyukai orang, kita ingin mereka memiliki sikap yang sama dengan kita. Hal ini agar seluruh aspek kognitif konsisten. Kedua, Don Byrne menunjukkan hubungan linear antara daya tarik dan kesamaan dengan teori peneguh dan behaviorisme. Persepsi tentang adanya kesamaan mendatangkan ganjaran dan perbedaan yang tidak mengenakan. Kesamaan sikap kita dengan orang lain memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan akan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita. Kemudian yang ketiga, pengetahuan bahwa orang lain adalah sama dengan kita menyebabkan kita mengantisipasi bahwa interaksi di masa datang akan positif dan mendapat ganjaran. Keempat, kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Poin yang terakhir, kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, bahkan yang lain. Menurut teori pertukaran sosial, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Orang yang mampu, kompeten dan pintar dapat memberi keuntungan kepada kita. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah. Selain itu, kemampuan untuk komunikasi verbal sangat diperlukan dalam membangun hubungan interpersonal. Banyak orang yang memiliki masalah pengalaman di beberapa poin, seperti dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, instruksi, atau petunjuk pilihan dan aturan dengan cara yang dimengerti. Dengan melakukan komunikasi verbal, maka kita memerlukan kata. Kata sendiri adalah sumber utama dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi karena masing-masing individu memaknakan kata dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kadangkala, seseorang pembicara mengekspresikan perasaan mereka dengan intens, seperti bahwa kata-kata tidak datang sendirinya. Komunikasi verbal sangat tergantung pada ketenangan diri. Jika kita memiliki ketenangan pada diri kita, maka kita dapat menentukan kata-kata dan yang jelas untuk dapat dimengerti. Dengan melakukan pengoreksian dari waktu ke waktu saat berkomunikasi dengan seseorang merupakan cara yang sangat tepat untuk memperbaiki komunikasi verbal kita. Agar dapat lebih baik lagi, bila kalian memerlukan bantuan dalam menghadapi kesulitan berkata-kata yang benar, maka kita perlu sekali untuk mengoreksi satu sama lain. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.